Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan kembali membacakan hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram, masih berkaitan tentang adzan. Wa an Malik bin al-Huwairisi qala lana an-nabiyyu wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Dari Malik bin Huwairis, seorang sahabat yang dulu pernah datang berombongan belajar bersama Rasulullah selama 20 hari. Ketika Rasulullah melihat mereka sudah ada tanda-tanda rindu kepada keluarga, maka Rasulullah menyuruh mereka pulang, lantas berpesan, apabila waktu sholat sudah masuk, maka hendaklah ada seorang di antara kalian mengumandangkan azan, tanpa memandang apakah Anda dalam keadaan safar maupun mukim. Karena sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa syariat azan itu bagi musafir dan bagi mukimin, orang-orang yang mukim. Nabi Rasulullah di sini mengikat dengan apa? Idza hadaratis shalah. Apabila telah masuk waktu salat. Menunjukkan bahwa tidak dibolehkan si muadzin mengumandangkan azan kalau waktu salat belum masuk. Berarti apa Pak? Si muadzin harus paham waktu salat. Alhamdulillah sekarang kita dimudahkan dengan adanya jam, terus adanya lagi apa itu Pak yang sebagai tanda apa? Masuknya waktu salat. Walahu an Abi Hurairah anna an-nabiyya qala la yu'adzinu illa mutawaddi'un. Wa dha'afahu aidan. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, tidak boleh seseorang itu mengumandangkan azan kecuali dalam keadaan bersuci. Tapi hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya ada Al-Walid bin Muslim. Dia seorang mudallis, seorang yang suka menyamarkan riwayatan, apakah dia mendengar dari gurunya atau tidak. Maka yang diambil pelajaran dari hadis ini bahwa yang mau mengumandangkan azan tidak disyaratkan wudu terlebih dahulu atau bersuci terlebih dahulu. Kenapa Pak? Karena nanti orang yang berhadas pun boleh apa? Mengumandangkan azan. Tapi kalau sekiranya dia mau wudu terlebih dahulu, silakan. Tapi ini bukanlah syarat. Walahu an Ziyad ibn al-Haris qala Rasulullah wa man adzana fahuwa yuqimu. Dari Ziyad ibn al-Haris berkata Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengumandangkan adzan, maka dia juga yang berhak untuk iqamah. Tapi hadis ini dhaif. Karena di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Ziyad Al-Afriki, ini didhaifkan oleh para ulama. Sehingga diambil pelajaran Pak bahwa tidak mesti si muadzin juga yang iqamah. Bisa orang lain, bisa juga dia yang iqamah. Karena di hadis ini disyaratkan bahwa siapa yang azan dia juga yang iqamah. Tapi hadis ini dhaif atau lemah, tidak bisa dijadikan landasan bahwa azan dan iqamah mutlak hak si muadzin. Wali Abi Daud fi hadisi Abdullah bin Ziyad annahu qala ana ra'aituhu ya'nil adzan wa ana kuntu uriduhu qala fa aqim anta wa fihi dha'fun.
Di sini ada seorang sahabat yang dia kepengen juga adzan, ternyata didahului oleh sahabat yang lain, tapi Rasulullah menyuruh dia untuk iqamah. Tapi hadis ini juga dhaif, karena ada rawi yang bernama Muhammad bin Amru al-Waqifi, ini didhaifkan oleh ulama. Intinya dua hadis ini apa Pak? Bahwa yang mau iqamah silakan siapa saja, tanpa disyaratkan si muadzin yang iqamah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah al-muadzinu amlaku bil adani wal imamu amlaku bil iqamah. Rasulullah bersabda bahwa muadzin itu lebih berhak terhadap adzan, sementara imam lebih berhak terhadap iqamah. Apa makna hadis ini Pak? Maknanya adalah ketika nanti si imam nyuruh si muadzin adzan, maka dia nggak punya hak. Terserah si muadzin. Demikian juga sebaliknya, tidak boleh si muadzin nanti nyuruh si imam, maju, iqamah, mau diiqamah sudah, enggak. Tapi apa? Ini adalah hak imam. Kapan dia nyuruh orang atau si muadzin untuk iqamah, itu adalah hak dia. Tapi hadis ini dhaif, lemah. Karena ada di dalam sanadnya rawi yang bernama Syarik ibnu Abdillah. Ini su'ul hifdi, buruk hafalannya, tidak diterima periwayatannya. Maka boleh si muadzin nanti iqamah meskipun tanpa izin si imam. Nampak? Kalau kita biasanya secara uruf, kalau imam sudah maju tanpa diberikan isyarat, itu sudah otomatis apa? Qomat. Kalau Bilal itu nunggu Rasulullah keluar. Kalau Rasulullah nggak keluar dari rumahnya, dia datangi, diketuk pintunya. Mungkin ketiduran atau apa gitu. Kalau nggak keluar juga, nggak ada yang berhak menggantikan posisinya. Wan Anas qala Rasulullah la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Dari Anas berkata, Rasulullah bersabda, la yuraddu, tidak ditolak doa atau permohonan seseorang yang dia panjatkan di antara azan dan iqamah. Menunjukkan bahwa antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab, waktu dikabulkan doa. Maka perbanyaklah doa di situ, apakah mengangkat tangan ataukah tidak, dengan bahasa Arab ataukah dengan bahasa Indonesia, silakan berdoa, tapi jangan berdoa dalam hati. Berdoanya itu dengan apa? Dengan sir atau dijaharkan, kalau itu tidak mengganggu yang lain. Nah, maka si muadzin juga perlu memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk apa? Untuk berdoa. Jangan selesai azan langsung iqamah. Kan biasa di kampung-kampung kayak gitu, Pak. Masjid-masjid kampung itu. Selesai azan langsung dia iqamah, sehingga enggak ada kesempatan untuk berdoa. Nah, doa di sini doa secara umum, tapi diikat dengan hadis yang lain bahwa doa-doa yang diterima itu selama tidak memutus silaturahmi. Contoh, dia berdoa dengan doa keburukan, mendoakan keluarganya, mungkin mendoakan ini, karena bahayanya nanti kalau sekiranya dia berdoa keburukan
Lantas malaikat berkata, walaka bimisli, demikian juga halnya untukmu. Maka berdoa yang baik-baik. Kalau sekiranya bisa panjatkan doa untuk pemimpin yang baru kita, yaitu Pak Prabowo, semoga nggak kena stroke lagi, sehingga dia lancar ke sana kemari, memimpin membawa negara Indonesia ini menjadi Indonesia emas. Tapi Indonesianya penuh emas, Pak, ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man qala hina yasma'un nida faqala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku kelak pada hari kiamat. Bagi siapa, Pak? Bagi mereka yang membaca doa ini setelah selesai azan. Tapi ini diucapkan bagi mereka yang mendengarkan, bukan yang mengumandangkan. Bukan yang mengumandangkan azan, tapi yang mendengarkan. Apa doa yang dia panjatkan? Allahumma rabba hadhihi da'wah, ya Allah, Rabb yang memiliki yang menerima doa yang sempurna. Salawat senantiasa tercurahkan atas Muhammad al-wasilah al-fadilah. Wa ba'athu, dan utuslah dia dalam keadaan terpuji. Itu nanti kelak di padang mahsyar. Alladzi wa'atta, yang engkau janjikan untuknya. Adapun kelanjutannya yaitu innaka la tukhliful mi'ad. Ini hadisnya dhaif. Biasa ada orang lanjutin dengan apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji. Ini sebenarnya lafaz Al-Quran. Tapi untuk kelanjutan doa ini tidak dipakai. Kita cukupkan hanya sampai maqamam mahmudanil ladzi wa'attah, yang engkau janjikan. Apa keutamaan baginya? Halat lahu syafaati, dia berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Kita tahu, Pak, bahwa syafaat Rasulullah untuk umatnya itu banyak sekali. Di antaranya syafaat untuk masuk ke dalam surga. Kemudian syafaat bagi mereka yang sudah divonis masuk neraka, digagalkan, dibatalkan. Atau syafaat bagi mereka yang sudah dicemplungin ke neraka kemudian dikeluarkan lagi. Atau syafaat bagi mereka yang kebaikan dan keburukannya sama di mizan, di timbangan. Bingung nih mau dimasukkan kemana nih? Kebaikan dan keburukannya 50-50. Maka ini membutuhkan syafaat. Di antara syafaat lagi adalah menaikkan tingkatan di surga. Ini boleh bagi Rasulullah dan yang lainnya. Selesai, Pak, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan azan. Sebelum kita masuk ke hadis-hadis yang menceritakan tentang syurutus shalah, syarat-syarat salat, mungkin barangkali ada yang bertanyakan dulu, silakan. Tentang azan, Pak. Apa?
Iya. Kalau azan berkumandang menunjukkan masuknya waktu sholat. Di sana ada apa? Qobliyah. Nah, kalau sekiranya kajiannya lanjut, sementara ada amaliyah sunnah nih sebelum sholat isya, yaitu apa? Sholat sunnah rawatib. Apa yang kita lakukan? Maka ambil yang lebih utama, yaitu mendengarkan kajian. Karena Imam Syafi'i lebih mengutamakan menuntut ilmu daripada sholat sunnah. Tapi kalau sekiranya Bapak bisa menggabungkan dua kebaikan ini, maka lebih utama. Bapak mungkin sempatkan dulu sholat sunnah, setelah itu lanjut kajiannya. Kalau kajiannya sudah selesai terus masih ada waktu sebelum iqamah, mungkin sholat sunnah dulu. Berarti menggabungkan dua kebaikan. Tapi kalau sekiranya harus dikerjakan salah satunya saja, maka pilih yang paling banyak keutamaannya. Nah, yang lain Pak. Ya, muadzin iqamah juga, dia juga imam. Mungkin karena nggak ada yang lain ya. Ya nggak apa-apa Pak, dia semua borong kebaikan. Yang imam juga yang azan. Ya karena biasanya satu paket Pak, itu pekerjaan di mana biasanya mereka ngundang menggaji orang dari India sana atau dari Pakistan, Bangladesh gitu untuk mengurusi semua itu. Dia juga marbutnya, dia juga muadzinnya, iqamahnya, imamnya juga. Nah, kalau sholat sunnah nggak perlu azan wala iqamah, ya langsung aja ya. Karena Rasulullah, karena kita bahas hadisnya, ketika sholat Id tanpa ada azan dan tanpa ada iqamah. Kalau sekiranya di komplek tersebut atau di rumah tersebut masjidnya ada beberapa gitu, yang sudah ada azan duluan yang memberitahukan tentang masuknya waktu sholat, maka masjid yang lain jadi gugur kewajibannya, bisa langsung iqamah. Tapi yang jadi masalah terkadang warga nggak paham tentang hal ini, mengharuskan fardu ain gitu ya setiap masjid untuk mengumandangkan azan. Sehingga orang yang sudah mendengar azan terlebih dahulu, kemudian ada azan lagi baru, jadi bingung mereka yang sholat di rumah, ini yang mana yang benar ini? Nah, seperti itu. Ada iltibas, ada kerancuan jadi. Maka kalau sudah ada yang memandangkan azan, ya sudah iqamah. Terkadang orang yang belum paham seperti itu, dia langsung azan lagi. Ayat lain Pak. Dalam satu kampung, satu RT, itu masjid dua azan. Beda mazhab, beda aliran mungkin. Ada kayak gitu Pak. Oh di YouTube ya. Ya, kalau itu perbuatan yang mungkar, itu perbuatan yang bid'ah. Satu masjid dua muadzinnya, 5 muadzinnya. Maksudnya setiap azan beda muadzinnya, bukan dalam bersamaan sama waktu. Oh, kirain duhur beda muadzinnya, asar beda. Itu perbuatan yang mengada-ngada.
Kalau sekiranya itu jadi rutinitas dia, bukan karena sabaqul lisan, kadang kita kepengen ngomong apa, terpleset lisan kita, jadinya yang lain gitu. Tambah. Dia ingin asyhadu alla ilaha illallah, jadinya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin tidak ditegur di tengah dia azan, tapi nanti selesai azan baru disampaikan. Tidak seperti imam sholat salah langsung kita tegur. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syarat sholat. Perlu diketahui Pak bahwa syarat itu adalah syai'un kharijun an mahiyatil ibadah, sesuatu yang di luar dari tata cara ibadah tersebut. Ini namanya apa? Syarat. Sebelum mengerjakan sholat yang itu diawali dengan takbiratul ihram, maka ada di sana syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu oleh si musolli, orang yang sholat ini. Ada 5 syarat sholat Pak. Yang pertama adalah bersuci. Ini sudah berlalu pembahasannya. Yang kedua adalah satrul aurah, menutup aurat. Yang ketiga dukhulul waktu, masuk waktu sholat. Yang keempat istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kemudian yang kelima berdiri jika dia mampu. Nah, 5 syarat ini dia siapkan sebelum dia bertakbiratul ihram. Kita ulangi Pak, apa tadi 5 syarat sholat? Yang pertama bersuci, yang kedua menutup aurat, yang ketiga masuk waktu, yang keempat menghadap kiblat, yang kelima berdiri. Ini adalah syarat-syarat. Tapi kalau sekiranya nanti ada kondisi di mana manusia Pak tidak bisa menjalankan 5 syarat ini, maka tetap dia harus sholat. Gimana kondisinya Ustadz? Ada orang mau sholat tapi tidak bisa menjalankan 5 syarat ini. Kita bisa bayangkan bagi mereka yang dipenjara Pak dalam satu ruangan, diikat sambil dalam keadaan duduk, mulutnya tertutup, kemudian dalam keadaan telanjang. Coba, sementara dia mau sholat, ditutup dalam ruangan yang tertutup, gelap lagi. Dia mau bersuci nggak bisa, bertayamum juga nggak bisa, karena tangannya diikat. Mau nutup aurat juga nggak bisa ngapa-ngapain karena dia diikat. Dia juga nggak paham waktu sholat, karena gelap. Di dalam ruangan bunker tertutup gitu. Nampak? Kemudian dia mau menghadap kiblat juga nggak tahu arah kiblat. Dia mau berdiri juga nggak bisa. Kenapa? Karena diikat dalam keadaan duduk atau berbaring. Maka dia tetap sholat. Meskipun syarat ini dia tidak bisa kerjakan. Lantas bagaimana keadaannya dia sholat? Ya dia sholat mungkin dengan apa? Dengan gerakan kepala, kalau dia bisa gerakan kepalanya. Kalau nggak bisa mungkin dengan apa? Kedipan matanya. Kalau nggak bisa lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia harus disolatkan Pak. Paham? Atau sebagian syarat-syarat dia tidak bisa kerjakan. Dalam kondisi apa gitu dia tidak bisa wudu, bahkan tayamum pun nggak bisa. Sementara dia pakaiannya najis, maka dia tetap apa? Juga harus sholat. Maka tukang-tukang yang bekerja itu nggak ada alasan, pakaian saya kotor, saya masih najis. Ini alasan saja. Memang dia nggak mau sholat. Padahal meskipun pakaian Anda najis, banyak sarung disiapkan di dalam masjid, banyak air, memang nggak ada niatnya untuk sholat, sehingga banyak alasan. Jadi meskipun tidak bisa mengerjakan sebagian dari syarat atau keseluruhan syarat sholat, Anda tetap harus melaksanakan sholat. Wan Ali bin Talqin
Qala Rasulullah idza fasa ahadukum fis sholati falyansarif wal yatawaddo wal yu'idis shalah. Di situ kalian ada enggak hadisnya ini? Di kitab itu. Ada? Karena sebagian cetakan enggak ada hadis ini. Wa sahahahu Ibnu Hibban. Hah? Enggak ada. Dari Ali bin Talqin berkata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian kentut di dalam sholatnya, falyansarif, hendaklah dia membatalkan sholatnya. Kemudian wudu, lalu dia ulangi sholatnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bersuci itu adalah syarat sholat. Kenapa? Karena seseorang jika tertimpa hadas di tengah sholatnya, maka dia batal sholatnya tersebut. Apakah itu hadas kecil ataukah hadas besar? Lantas bagaimana kalau sekiranya kita menahan kentut yang sampai membuat badan kita goyang-goyang gitu? Apalagi di akhir-akhir tasyahud akhir ini Pak, kita mau kentut tapi kita tahan, sayang nih 4 rakaat sudah berlalu, bisa dibatalin. Akhirnya apa? Kita nggak tahan lagi untuk. Nah kalau sekiranya itu mengganggu pikiran konsentrasi Anda, maka batalkan. Kentut, keluarkan kentut tersebut, kemudian keluar. Jadi masalah kalau sekiranya si imam yang mengalami hal tersebut di rakaat terakhir pas tasyahud akhir dia kentut, gimana Pak? Gimana kondisinya lain? Dia kentut, dia harus keluar kan? Dia nggak boleh bohongi makmum. Dia tetap lanjutin, kemudian dia salam. Setelah itu dia sampaikan, mohon maaf makmum, saya tadi kentut dan saya tetap lanjutkan sampai salam karena takut mengecewakan kalian. Maka gimana ini? Maka dia sholatnya yang batal, dia harus ulang. Adapun si makmum tidak menanggung kesalahan si imam tadi. Tapi kalau dia batalkan, sementara si makmum ini dalam kondisi semuanya duduk, maka dia tarik mungkin maju ke depan sambil duduk, dia maju ke depan, melanjutin, kemudian dia jadi imam, terus salam. Atau kalau nggak ada yang mau dia tarik, dia pergi saja, ya sudah, si makmum salam masing-masing. Salam masing-masing. Ini kondisi yang agak rumit. Tapi kalau sekiranya kondisinya sebelum salam masih ada 2 rakaat atau 3 rakaat, tinggal dia tarik salah satu dari makmum untuk menggantikan posisinya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah man asabahu qai'un aw ru'afun aw madhi falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang dipermasalahkan oleh para ulama. Wa anha ay an Aisyah anin nabi la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Dari Aisyah dari Nabi berkata, Allah tidak menerima salat wanita yang haid. Wanita yang haid di sini maknanya adalah wanita yang sudah balik. Bukan wanita yang sedang mengalami haid, karena pasti tidak diterima karena dia dalam keadaan berhadas. Maka wanita yang haid di sini maksudnya adalah wanita yang sudah balik, karena perempuan itu tanda baliknya dia ketika
mengeluarkan darah haid. Illa bi khimarin, kecuali dengan menggunakan khimar, penutup kepala. Nah, di sini menjelaskan kepada kita bahwa menutup aurat itu adalah syarat salat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan itu adalah auratnya seluruh badannya kecuali wajahnya, tangannya, kakinya dia harus tutupi. Kalau laki-laki auratnya itu adalah antara pusar sampai ke lutut. Kalau sekiranya dia tidak punya pakaian kecuali sarung, maka dia pakai sampai dia gulung sampai ke atas menutup auratnya. Nampak? Karena ashabus sufah, sahabat-sahabat yang tinggal di emperan masjid Rasulullah itu jumlahnya ada 70 orang. Mereka tidak punya pakaian kecuali hanya sehelai, Pak. Sehingga Rasulullah mensyaratkan jika kalian mau menutup aurat, usahakan ada sesuatu yang nyantol di pundak. Kita pakai sarung, kita ikat bagian atasnya itu kan, Pak, ya, sehingga menutup menutup aurat perut ke bawah sehingga ke lutut. Meskipun betis kelihatan, maka tidak mengapa. Wa Jabir anna nabiyya qala in kana thawbu wasi'an faltahif bihi, yakni fi shalah. Wali Muslim fa khalif baina tarafaihi wa in kana dhayiqan fattazirhu. Dari Jabir bahwasanya Nabi berkata kepada salah seorang dari ashabus sufa, sesungguhnya jika pakaian itu longgar atau luas gitu, maka lilitkanlah ke tubuhmu untuk kau gunakan di dalam sholat. Jika kain yang Anda pakai itu sempit, maka gunakanlah sebagai sarung yang menutupi pusar hingga ke bawah. Tapi di zaman sekarang ini, Pak, sulit kita dapati orang itu tidak punya pakaian kecuali hanya satu. Ya, ada kira-kira, Pak? Hampir kita nggak dapati ya di zaman sekarang ini orang itu pakainya itu saja dipakainya. Adapun kisah Sa'labah yang sering biasa diceritakan di pas bulan Ramadan itu, yang dia gantian dengan istrinya memakai pakaian untuk sholat gitu. Terus dia didoakan Rasulullah banyak hartanya, kemudian gak mau bersedekah, gak mau mengeluarkan zakat. Nah, ini adalah hadis yang la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Walahuma min hadisi Abu Hurairah la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi minhu syai'un. Kata Rasulullah SAW, salah seorang di antara kalian tidak boleh sholat menggunakan satu helai pakaian sementara tidak ada di pundaknya yang nyantol dari pakaian tersebut. Nah, ini sifatnya anjuran saja, Pak. Jadi bukanlah suatu kewajiban harus menutup sampai ke atas. Tapi yang harus adalah menutup aurat. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alatin nabiyyah atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar in kana dir'u sabiqan yughatti dhuhura qadamai. Dari Ummi Salamah bahwasanya dia bertanya kepada Nabi, apakah seorang wanita itu boleh sholat menggunakan pakaian dan kerudung tanpa memakai sarung atau tanpa memakai dalaman, nggak pakai celana, dia pakai kayak daster mungkin, atau pakaian yang turunan itu plus kerudung. Maka kata Rasulullah, jika pakaiannya itu luas
atau panjang sehingga bisa menutup kedua kakinya, maka dipakai. Maka hadis ini memberikan syarat di mana wanita-wanita yang ingin sholat menggunakan pakaian, hendaknya pakaian itu menutup sampai ke kakinya. Jangan dia buat cingkrang. Paham Pak? Karena kaki perempuan dalam sholat itu adalah aurat yang mesti dia tutupi. Nah, kalau sekiranya baju sholatnya atau mukenanya itu sudah cingkrang Pak, maka dia siasati dengan menggunakan sarung mungkin, atau kos kaki mungkin, atau pakaian-pakaian yang itu bisa menutup kedua kakinya. Wan Amir bin Rabi'ata radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi fi lailatin mudlimah fa ashkalat alaina al-qiblata fa shallaina falamma tala'atis syamsu idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah fa nazalat fa aina ma tuwallu fa samma wajhallah akhrajahu Tirmidzi wa dha'afahu. Hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ash'as As-Samman. Dia ini didhaifkan oleh ulama. Tapi hadis ini meskipun sanadnya itu bermasalah, tapi maknanya benar. Apa Pak makna hadis ini? Yaitu ada seorang sahabat menceritakan bahwa dulu kami pernah sholat bersama Nabi di malam yang gelap, yang membuat kami tidak paham tentang arah kiblat. Lalu kami sholat. Falamma tala'at syamsu, tatkala matahari terbit, tiba-tiba kami mengetahui bahwa kami ternyata sholat tidak menghadap kiblat. Lalu turunlah ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhallah. Arahkanlah ke Ka'bah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa menghadap kiblat itu adalah syarat sholat bagi mereka yang mengetahui arah kiblat. Tapi kalau sekiranya nggak paham, maka dia harus berijtihad dulu Pak, berusaha dulu mencari. Paham? Jangan dia waham itu kayaknya kesini deh. Paham? Karena nanti beda hukumnya kalau sekiranya dia langsung bermudah-mudah, kayaknya kesini. Dengan dia berusaha dulu cari informasi, tanya gitu ke kiri kanan, dia sudah berusaha, ternyata salah, maka nggak perlu ngulang. Tapi kalau orang ini langsung bermudah-mudah, kayaknya ke sana, langsung dia sholat, kemudian setelah sholat ketahuan dia tidak menghadap kiblat, maka harus diulangi. Pak? Harus dia ulangi. Karena dia bermudah-mudah, tidak berusaha terlebih dahulu mencari arah kiblat. Ini kondisi-kondisi mungkin di saat kita nyasar di hutan atau di laut sana, yang kita nggak tahu arah kiblat, atau mungkin kita nginap di hotel di mana hotel itu tidak ada tanda-tanda arah kiblat di dalam ruangannya. Biasanya hotel-hotel ada kan Pak ya. Kadang juga hotel itu nggak ada. Maka kita cari dulu informasi gitu, gali, atau menggunakan HP, atau lihat pergerakan matahari. Kalau ternyata toh salah, maka Bapak nggak perlu mengulang. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Rasulullah bersabda, apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Ini bagi apa Pak? Bagi penduduk Madinah. Di mana penduduk Madinah arah kiblatnya itu mereka selatan. Membelakangi kiblatnya utara, yaitu Baitul Maqdis. Sementara kita Asia Tenggara ini arah kiblatnya barat, antara utara dan
dan selatan. Apa maknanya ini, Pak? Maknanya arah kiblah kalian itu antara dua arah. Ini bagi mereka yang tidak bisa langsung melihat Ka'bah, maka menggunakan jihah atau arah. Ini taruhlah ini arah, Pak, ya. Ini arah apa? Arah timur dan barat. Paham? Nah, kalau kita menghadap ke sana, berarti sudah masih berada di antara dua arah. Kalau di sini nanti Ka'bahnya, maka nggak perlu digeser-geser gini, paham? Geser-geser karpetnya mungkin, keramiknya mungkin, paham? Nggak perlu. Kenapa? Karena kita masih berada di antara dua arah. Paham? Beda kalau sekiranya sudah arahnya lain, maka nggak tepat berarti. Jadi orang yang jauh dari Ka'bah, Pak, itu menggunakan arah, tidak langsung. Beda mereka yang sholat di sekitaran Ka'bah atau di hotel-hotel di sekitaran Ka'bah, mereka melihat langsung. Paham? Karena mereka harus menghadap langsung ke Ka'bah. Kita yang jauh dari Ka'bah itu menggunakan arah. Kalau ternyata ditemukan alat yang canggih bisa memastikan, oh ini kurang tepat ini, maka nggak perlu dirubah mihrabnya, nggak perlu dirubah ininya. Cukup tadi apa? Menggunakan di antara dua arah. Nah, demikian, Pak, sudah masuk waktu. Ada yang bertanyakan? Tentang syarat-syarat sholat ini? Dalam sholat, alasan dia lakukan itu karena nggak ada pakai, nggak ada. Maka ini tidak tepat, ya. Dimana ada dua orang sholat dalam satu sarung. Gimana nih gambarannya? Yang tujuan menggunakan sarung itu menutup aurat, kan? Ini kok saling melihat aurat satu sama lain. Dan itu membuat susah. Mau bergerak, satunya belum mau ruku. Akhirnya apa? Jatuh. Itu menyusahkan diri sendiri. Kalau memang nggak ada sarung, mungkin bisa bergantian. Sholat duluan Anda, nanti setelah itu baru saya memakai sarungnya lagi. Ayo lain, Pak. Sholat apa? Iya. Nah, kalau tadi si imamnya batal, terus dia tarik satu orang yang ada di belakangnya menggantikan posisinya, maka sutrohnya makmum mengikutinya sutroh imam. Ketika nanti si imam yang batal ini lalu lalang di depan sop orang si makmum, maka ini tidak mudarat. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas pernah terlambat sholat, sementara dia sambil naik onta, kemudian dia parkir ontanya, keledainya gitu, kemudian masuk ke dalam sop gitu, dan tak satu pun dari sahabat yang mengingkarinya. Menunjukkan bahwa sutrohnya makmum itu mengikuti sutrohnya imam. Iya, sutrohnya makmum mengikuti sutrohnya imam. Maka di sini untuk tetap mempertahankan sutrohnya imam, maka dia harus ambil badalnya, penggantinya. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika